itu ya. Pada kesempatan kali ini dalam acara seminar aksi nyata ini merupakan salah satu tugas pendidikan guru penggerak yang sedang saya lakukan, yaitu di tugas modul 1.4, dan ini merupakan sebuah aksi nyata mengenai budaya positif dan disebut dengan seminar diseminasi ya. Tapi sebelumnya pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua pada hari ini, pada kesempatan kali ini masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelumnya saya juga mohon maaf ya Bapak Ibu mengganggu waktunya, mungkin ada yang harus kelas terus mengajar ya, tapi saya tarik dulu ke sini ikut seminar dulu untuk memenuhi salah satu tugas PGB saya. Tapi selain ini tugas saya juga mungkin bisa disebut juga ini mutualisme ya, karena kita bisa sharing ilmu mengenai budaya positif ini. Mungkin sedikit yang saya tahu, mungkin saya ada Bapak Ibu yang justru lebih tahu, tidak apa kita sharing di sini. Saya tidak hanya menggurui, saya bukan memimpin satu seminar, tapi kita belajar bersama bagaimana itu tentang budaya positif ya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar budaya positif, ada yang pernah mendengar atau belum sama sekali? Belum pernah mendengar. Pernah mendengar mungkin ya, tapi kita akan coba bahas sedikit ya mengenai budaya positif ini. Nah ini aksi nyata diseminasi budaya positif. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada kurang lebih 8 konten inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini mungkin konsep pembelajaran yang kita tahu dari sebelum kita mengenal itu Ki-Hajar Dewantara ya, sebelum kita mengenal dunia pendidikan seperti apa, kemudian sekarang pada zaman milenial seperti apa, akan kita bahas ini perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sama dengan nilai-nilai kebaikan ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ini sangat penting ya, perlu kita ketahui kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, bagaimana kita sebagai guru, posisi kontrol apa yang harus kita terapkan kepada murid-murid kita. Kemudian yang berikutnya ada kegiatan kelas, dan ini seharusnya sudah mulai diterapkan ya oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita coba akan paparkan ya. Kemudian, sebelum memulai pemaparan materi, biar semangat kita speaking dulu. Boleh berdiri Bapak Ibu sebentar. Ibu hamil tidak apa-apa ya, bergerak sedikit. Kita pegangan sedikit. Ini tarian profil pelajar Pancasila ya. Volumenya agak dijelaskan dulu. Ini sudah seharusnya diterapkan ke anak didik ya, sebagai penyemangat juga katanya gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa diterapkan ke murid-muridnya.
pembelajaran paradigma belajar. Ya, ada dua konsep di sini. Yang pertama yaitu menurut Ki Hajar Dewantara dan kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara ini konsep pembelajaran itu yaitu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Ya, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya ya di penampilan individu saya waktu itu. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu menuntut anak sesuai dengan kodratnya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak-anak itu ketika dilahirkan ke dunia melalui beberapa tahapan, melalui beberapa proses pertumbuhan ya. Dan anak itu dilahirkan sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kodratnya masing-masing. Dan kita sebagai guru tinggal bagaimana mengembangkannya. Nah, kodrat ini ada yang disebut kodrat alam dan ada yang disebut dengan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu ada di dalam dirinya, ya, dari lingkungan sekitarnya. Itu kodrat alam. Kemudian kodrat zaman dengan adanya perkembangan zaman, misalnya sekarang dengan sebutan era Gen Z mungkin ya, zaman milenial. Nah, itu pembelajaran mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak monoton seperti pembelajaran yang terdahulu. Kita mengikuti perkembangan zaman. Itu yang disebut dengan kodrat zaman. Nah, ini adalah perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah konsep pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu atau sudah pernah melakukan mungkin pembelajaran berdiferensiasi. Bu Ade mungkin pernah. Seperti apa pembelajaran berdiferensiasi? Ya, jadi sekarang itu sedang saja ya diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin buat Bapak Ibu yang baru yang masih muda nanti akan merasakan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu peserta didiknya belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu ada yang mereka cara belajarnya kinestetik melalui seni, ya, kemudian ada yang konten. Anak ada yang suka dengan audio, ada yang suka dengan audio visual. Nah, kita harus mengikuti kebutuhan anak itu. Itulah pembelajaran berdiferensiasi. Ibu udah aja masuk ke kelas ngajar di mana kita ceramah misalnya. Tidak bisa seperti itu ya. Ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita melihat kebutuhan anak seperti apa. Ketika anak ini mau belajar dengan audio saja kita ikuti. Ketika anak mau audio visual kita ikuti. Ketika anak menyukai kinestetik ya, seni dan sebagainya, kita ikuti kemauannya. Itulah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak. Itu ya. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan ini. Profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita tarikan di SDG. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada berkepentingan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Dan mudah-mudahan sekolah kita sudah diterapkan ya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah ini kenapa saya tertarik juga membahas tentang budaya positif ini, karena ternyata kurang lebih banyak miskonsepsi yang terjadi di kita mengenai teori kontrol ya. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Seperti apa ini? Bagaimana kita mengontrol murid? Kadang kebanyakan ada guru yang saya guru nih, kamu siswa, kamu harus ikut aturan saya. Apa mau saya, kamu harus kerjakan. Kadang ada juga seperti itu ya. Biasanya guru-guru yang ortodok zaman dulu ya. Kita mengontrol siswa benar-benar kemauan gurunya. Padahal tidak seperti itu. Disinilah miskonsepsinya. Padahal si murid punya pilihan sendiri dan kita harus mengikuti pilihan dari murid tersebut. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika kita memberikan arahan kepada murid, kemauan kita seperti apa, hal positif itu kita pikir akan bermanfaat atau efektif. Ternyata tidak seperti itu juga. Karena itu tadi setiap anak, setiap murid memiliki karakter masing-masing, ya. Mereka memiliki karakter masing-masing yang tentu dengan pola pikir mereka juga akan berbeda-beda dari penguatan positifnya ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misal ada anak yang kesiangan, kemudian kita kritik, kita buat anak tersebut merasa bersalah. Lantas kita pikir itu dapat menguatkan karakter anak, ternyata tidak seperti itu. Justru anak akan semakin minder ya,
punya motivasi dari diri sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Itu miskonsepsinya di hal itu ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering terjadi ya. Kadang saya juga sama merasakan. Saya merasa lebih tua. Saya merasa punya hak untuk memaksa anak didik saya. Padahal tidak seperti itu, ya. Karena kembali ke tadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, ada kodrat kalam dan ada zamannya dengan karakter anak yang berbeda-beda. Itu miskonsepsinya. Nah, dari miskonsepsi tadi sampai akhirnya terdapat perubahan paradigma ya, stimulus respon. Ketika ada stimulus maka akan ada respon ya, ketika ada aksi maka akan ada reaksi. Nah, ini stimulusnya yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama ya. Realitas atau kebutuhan kita anggap sama, tapi ternyata tidak ya. Bahwa sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda, kebutuhan setiap anak itu berbeda, tidak akan sama ya. Kita harus paham kebutuhan setiap anak. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan ketika memberikan pembelajaran ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kembali lagi seperti tadi ya. Tidak seperti itu. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda bagaimana karakter yang dimilikinya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya, memaksa orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa seperti itu ya. Karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Kita juga harus menghargai bagaimana pandangan orang terhadap yang lainnya. Kita tidak bisa memaksakan kita seperti ini nih, kamu juga harus sama seperti saya. Tidak bisa seperti itu ya. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Kebanyakan kadang saya juga seperti itu ya. Ketika anak melakukan hal yang buruk, kita langsung anggap itu adalah suatu kesalahan. Padahal mungkin di balik itu ada tujuan. Misalnya di kelas si anak tertidur, kita anggap itu buruk, anak salah. Padahal mungkin dia tertidur karena apa? Karena malah bisa membantu orang tuanya, mungkin dia menjaga adiknya atau lain-lainnya ya. Nah itu jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita telusuri dulu kenapa hal itu bisa terjadi. Kita tidak bisa langsung menghilangkan atau menjadi anak itu salah ya. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengendalikan diri kita. Hanya kita yang tahu bagaimana apa yang akan kita lakukan. Bisa orang lain memberikan saran kepada kita, masukan A, B, C, tapi tetap kita yang harus menentukan apa keputusan yang akan kita ambil gitu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak seperti itu juga ya. Itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali tadi yang keempat, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol ya. Kemudian yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Apa nih? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bisa di tahun sebelumnya kalau tidak salah itu tidak ya, waktu kita membujuk anak yang ingin keluar, ada salah satu alumni mogok sekolah, kemudian kita bujuk ke rumahnya dengan berbagai bujukan, ternyata tidak mempan. Pada akhirnya seperti pemaksaan, memaksa anak untuk masuk sekolah ya. Ternyata itu tidak bisa dipaksakan. Tetap harus terjalin kolaborasi ya, menciptakan pilihan-pilihan baru seperti apa baiknya. Bukan berarti harus dipaksa, tapi kita berkolaborasi dengan yang lain bagaimana untuk menghasilkan satu keputusan yang pilihan yang tepat. Itu ya. Ini adalah perubahan paradigma dari tadi miskonsepsi dan konsepsi yang terjadi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kemudian, nah ini kita masuk ke konsep inti disiplin positif. Disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Tadi atau disiplin mungkin kalau di PPKM? Disiplin itu kurang lebih mengikuti kesepakatan bersama, mengikuti kesepakatan bersama yang telah dibuat, mengajukan kesepakatan bersama. Iya betul ya. Jadi disiplin itu mengikuti kesepakatan bersama, mengikuti aturan nantinya, itu pengertian disiplin. Nah, seringnya kita mendengar kata disiplin itu. Disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, patuh ya disiplin. Lalu apa disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak, yaitu motivasi intrinsik tanpa hukuman atau hadiah. Jadi disiplin positif itu intrinsik dari dalam dirinya, tanpa adanya embel-embel hukuman atau adanya embel hadiah. Ya, itu yang disebut dengan disiplin positif dari dalam dirinya. Kemudian, nah ini tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik
bisa berperilaku memiliki nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang timbul dari dalam dirinya, bukan dari luar, bukan dari lingkungan, ya. Kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Banyak, ya, banyak sekali contoh-contoh nilai kebajikan. Saya di sini hanya ambil dari dua konsep, dari dua pemahaman. Yang pertama menurut pelajaran Pancasila, ini jelas dan sedang kita terapkan di pendidikan kita. Yang pertama beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, ya, membiasakan anak untuk mandiri, ya, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan menurut konsep kinerja Dewan Darat. Oke, pelajaran Pancasila. Kemudian menurut Primary Years Program atau PYP, bahwa sikap murid itu yang pertama toleransi, integritas, menghargai, empati, kreativitas, percaya diri, rasa hormat, mandiri, antusias, keingintahuan, kerjasama, komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan ada pada diri anak didik kita, ya. Masih banyak lagi sebetulnya nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan, ya. Ini hanya sebagian saja. Nah, masuk ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu punya kebutuhan dasar? Jelas. Apa aja kira-kira? Kita sebagai manusia yang memiliki kebutuhan dasar apa saja? Kita perlu makan? Makan. Kita perlu tempat tinggal? Perlu. Pakaian? Perlu. Ya, jadi sangat penting kebutuhan dasar manusia itu. Itu pula dengan anak didik kita. Mereka pasti memiliki kebutuhan dasar, ya. Nah, sekarang sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar semua kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita setiap manusia pasti menginginkan kebutuhan dasar kita terpenuhi, ya. Terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup dengan apa? Makanan, ya. Kita perlu makan. Kalau tidak makan bagaimana? Sakit, ya. Kemudian pakaian, kita juga perlu pakaian. Anak didik kita pun sama, ya. Dan tempat tinggal, kita memerlukan tempat tinggal untuk berlangsung hidup, ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa itu rasa diterima kita? Kasih sayang kita dari orang tua, dari yang sudah menikah, dari suami, dari istri, kasih sayang dari anak, teman, ya. Kemudian rasa dipedulikan, rasa dihargai, itu kebutuhan kita sebagai manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, harga diri, memimpin, berprestasi, diakui. Itu juga kebutuhan dasar. Kita ingin diakui sebagai guru misalnya. Kita ingin diakui sebagai ibu, sebagai seorang istri. Itu penguasaan. Kemudian ada kebebasan. Nah, jelas. Kita sebagai manusia juga perlu kebebasan, ya. Seperti apa? Mandiri, kita memiliki pilihan. Kemudian kita juga ingin mencoba hal-hal yang baru. Ini adalah kebebasan, kebutuhan dasar manusia juga. Yang terakhir ada kesenangan. Nah, jelas nih kesenangan. Kita ibu-ibu senang shopping, senang feeling. Itu bagian dari kebutuhan dasar, ya. Masuk ke kesenangan, ada bermain, kemudian ada humoris. Kita juga memerlukan bercanda-bercanda dengan teman, itu merupakan kebutuhan dasar, ya. Diperlukan, kita tidak bisa hidup setiap hari serius saja, tidak bisa seperti itu. Harus ada humor-humornya, harus ada hiburan-hiburan. Ini masuk ke kesenangan, kebutuhan dasar manusia yang kelima, ya. Kemudian, nah contohnya saya coba buat satu contoh kasus. Di sini kasusnya yaitu Dimas genap berusia 17 tahun, ya. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Misal jawaban Dimas seperti ini. Yang pertama, Dimas menjawab, aku merasa bangga dan keren. Kemudian yang kedua, dia bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku, ya. Jawaban yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka.
menyetir mobil itu sudah Dimas ya. Nah kira-kira dari jawaban-jawaban Dimas ini kebutuhan apa yang ingin Dimas penuhi ya? Kita lihat. Nah yang pertama, ketika jawaban Dimas aku merasa bangga dan keren, itu adalah kebutuhan penguasaan ya. Yang dibutuhkan oleh Dimas adalah penguasaan. Dia merasa bahwa dirinya ini keren gitu ya. Menurut Dimas. Kemudian jawaban yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-teman. Yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dimas ingin diterima oleh teman-temannya, ingin disayang, atau Dimas menyayangi teman-temannya biar diajak jalan bareng-bareng. Itu kebutuhannya ya. Yang ketiga, jawaban Dimas, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebutuhan kebebasan yang Dimas mau. Dimas ingin bebas, dia pergi semau Dimas mau kemana kalau sudah bisa menyetir mobil gitu ya. Kemudian jawaban yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Nah ini kebutuhan dari kesenangan ya, bagaimana Dimas merasa senang ketika dia bisa menyetir mobil sendiri. Nah inilah contoh kebutuhan dasar manusia yang bisa kita terapkan ya, atau kita bisa dirikan ketika ada satu kasus kemudian jawaban seperti apa, kita bisa kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian dari tadi kebutuhan dasar manusia ya, kemudian sebelumnya sudah ada disebut positif, kan bisa masuk ke motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik artinya dari luar ya, dari luar diri kita, dari luar lingkungan kita. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita. Dari luar itu seperti apa? Misalnya ketika anak melakukan atau belajar ya, ujian, dia diiming-imingi hadiah oleh gurunya. Nanti kalau dia bagus akan dapat hadiah dari ibu, dari bapak. Nah itu disebut motivasi ekstrinsik. Dia semangat belajar mau ujian karena akan ada imbalan dari gurunya. Tapi ketika dia mendapat motivasi intrinsik, dari dalam dirinya dia ingin bisa, ingin belajar, ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Itu motivasi intrinsik ya. Jadi anak ini akan dihadapkan dengan dua motivasi, intrinsik dan ekstrinsik. Nah yang harus kita lebih kembangkan kembali ke tadi konsep pembinaan kerja dewasa adalah motivasi intrinsik ini, motivasi dalam diri anaknya yang harus kita kembangkan, harus terus kita gali, gitu ya. Kemudian ini dia motivasi perilaku manusia itu ternyata ada 3. Ini mirip-mirip sebetulnya ya. Ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Sebetulnya mirip-mirip ya. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Hukuman biasanya bersifat satu arah sudah ditetapkan ya. Yang terakhir berupa hukuman fisik, itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, itu kalau konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak hanya dihukum, tidak hanya diberitahu konsekuensinya, tapi si anak harus paham, harus tahu bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Itu di restitusi. Kemudian terjadinya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika anak melakukan kesalahan, kita beri hukuman atau kita beri konsekuensi, kemudian si anak ini harus tahu kesalahannya apa, dia harus mencari solusi sendiri bagaimana menyelesaikan kesalahan yang telah dia buat. Itu di restitusi. Itu ya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian ini 5 posisi kontrol guru. Kita harus tahu kita sebagai guru ada di posisi yang mana. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian ada sebagai pembuat merasa bersalah. Apakah kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau saja, ataukah kita sebagai manajer? Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana nih sebagai guru sekarang ini ya? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Kita lihat, bisa ada contoh kasus ya. Contoh kasusnya terdapat siswa yang tidak memakai atribut lengkap ketika
itu akan membuat anak merasa sangat bersalah, gitu ya. Kemudian jika sebagai teman, ibu bapak guru akan berkata, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali saja. Lain kali jangan membuat seperti itu lagi. Kita berkomunikasi layaknya sebagai teman, ngobrol ya, ngobrol kenapa dia tidak memakai atribut sekolah. Kemudian jika sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu harus tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu bilang ributnya ke operasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Nah yang terakhir sebagai manajer. Ketika sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanyakan dulu ke anak, kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Kemudian ketika anak sudah menjawab, bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Kita tanyakan solusinya seperti apa memperbaiki kesalahan. Ya, kira-kira dari 5 fungsi kontrol ini yang paling baik yang mana menurut Bapak Ibu? Ya, yang manajer ya. Bagaimana? Jadi kita tidak serta-merta langsung menyalahkan anak ya. Kita gali dulu kesalahan yang dia perbuat apa. Setelah kita tahu, kita tanyakan dulu keyakinan mana yang dia langgar dan bagaimana solusinya. Itulah kita memposisikan sebagai model manajer ya. Nah, ketika ada fungsi kontrolnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Bertanya, apa nih kira-kira? Manajer, kamu tidak pernah melakukannya? Teman, katakan dia. Yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, kira-kira. Nah, ternyata yang pertama betul, bagus rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Ini penghukum ternyata ya. Jadi menekan si anak, menanyakan ya. Kemudian yang terakhir betul, manajer. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita menggali dulu ya apa kesalahan atau masalah yang sudah dibuat. Kemudian kita cari solusinya. Lanjut. Nah, kita masuk ke pimpinan kelas. Sekarang saya tanya dulu ya, Bapak Ibu sudah menerapkan ini di kelas masing-masing? Sudah. Ketika kita masuk ke kelas, diupayakan kita membuat keyakinan kelas dulu ya. Membuat keyakinan kelas beserta anak didik kita. Keyakinan kelas disepakati. Jadi ketika anak melanggar, dia sudah membuat kesepakatan di awal nih, harus tahu konsekuensinya seperti apa. Ketika melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Barangkali ada yang mau menyampaikan? Boleh, boleh. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu kan dibuat bersama-sama, ada di dalam kelas itu, baik dengan kita wali kelas dan anak-anak gitu ya, membuat kesepakatan dulu keyakinan kelas sama-sama. Kalau misalkan yang saya ajukan ini, tapi anak-anak tidak setuju, oke, boleh kita cari yang lain seperti itu. Jadi semuanya setuju, semuanya apa namanya itu ya, tidak merasa harus ditekan, tidak merasa menekan juga gitu ya. Kalau peraturan itu biasanya dibuat satu arah gitu ya, sudah jadi dan harus mengikuti gitu. Jadi intinya lebih kesepakatan, lebih ke kalau keyakinan itu ya, keyakinan kelas itu bersama-sama, tidak ada yang merugikan, tidak ada yang merugikan gitu istilahnya. Kalau peraturan satu arah harus mengikuti aturan yang sudah dibuat seperti itu. Mungkin itu tadi Bu. Ya betul ya, Bapak Ibu mungkin setuju yang lain? Iya, jadi keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan bersama, tidak salah satu pihak ya. Yang membuat itu tidak hanya satu pihak guru saja, murid saja tidak. Kita menyepakati bersama, jadi kita pun harus mematuhinya bersama. Makanya disebut dengan keyakinan kelas ya. Jadi memang sekarang itu mau diterapkan ketika kita masuk ke kelas, buat dulu keyakinan kelasnya. Baik itu misalnya sebagai wali kelas ya, sebelum kajian baru dimulai, kita sebagai guru mata pelajaran itu tidak apa-apa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Seperti apa ya membuat keyakinan kelas itu? Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilakan murid mengeluarkan pendapat tentang keyakinan yang akan disepakati di kelas. Kita serahkan kepada anak didik kita. Mau apa keyakinan kelasnya? Ya misalnya disiplin, atau misalnya boleh minum, atau misalnya meminta izin ketika akan ke toilet gitu ya. Kita tanyakan dulu kepada anak.
meninjau kembali pendapat murid secara bersama-sama. Ketika sudah dibuat surat keyakinan, kita tinjau bersama-sama apakah sudah betul keyakinan kelasnya, kemudian menyetujui dengan cara menandatangani keyakinan kelas. Artinya sudah sepakat antara guru dan murid. Ya. Yang terakhir, keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas agar anak bisa melihat ya dan tidak lupa sudah ada keyakinan kelas yang dibuat. Jadi silakan tidak melanggarnya seperti itu ya. Ini tentang keyakinan kelas. Nah kemudian ini segitiga restitusi. Pernah mendengar segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ini ya, ada lambang segitiga. Di sini ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini adalah rangkaian kata-katanya. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita melakukan dialog. Kita terapkan proses segitiga restitusi ya. Contohnya saya ada satu kasus, saya coba yang menerapkan ke anak seperti ini. Selamat pagi Nabil. Selamat pagi Bu. Nabil kira-kira tahu tidak kenapa dipanggil sama ibu? Mungkin berkaitan sama tugas yang menunggu itu. Betul sekali ya. Tapi itu mau tanya dulu, apakah kemarin Nabil memang benar-benar tidak masuk di jam pelajaran ibu? Masuk tapi nggak boleh dikasih. Oke, baik Nabil. Semua orang masuk dalam kesalahan ya. Itu juga itu Nabil. Tapi sudah kesalahan pasti ada alasannya. Nah sekarang kira-kira apa alasan Nabil kenapa tidak mengumpulkan tugas? Saya capek sama ngantuk. Wah capek denganku. Semalam bisa apa? Soalnya kemarin malam saya masih main game sampai jam 12 malam, jadi paginya masih ngantuk. Oh oke, kalau begitu ibu mau tanya dulu. Apakah Nabil masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Masih, kalau masih ingat, kira-kira menurut Nabil keyakinan kelas yang mana yang Nabil tidak lakukan? yang selalu bertanggung jawab. Yang selalu Bertanggung jawab. ya berarti Nabil tidak bertanggung jawab ya diri sendiri. Nah, menurut Nabil kira-kira apakah ada solusi untuk permasalahan Nabil ini? Ada. Apa kira-kira solusinya? Yang pertama, saya meminta maaf karena gak memberi tugas. Yang kedua, saya janji gak akan begadang lagi sampai malam. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu contoh kasus ya. Ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Ketika guru tidak masuk diberikan tugas, tapi si anaknya malah tertidur. Ya, kita sebagai guru tidak langsung menyalahkan anak. Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Jadi seperti itu. Kita coba terapkan segitiga restitusi ini. Ya, kita validasi dulu tindakan betul tidak si anak melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang anak lakukan? Biarkan anaknya mengungkapkan. Ya, setelah ditanya, kemudian kita tanya alasannya kenapa sampai melakukan kesalahan tersebut. Kemudian keyakinan mana yang dia langgar. Setelah itu kita tanya solusinya apa. Jadi biarkan anak yang berpikir, yang berkembang, apa yang harus dia perbaiki, bagaimana sikap atau kesalahan yang harus dia perbaiki. Ya, sampai akhirnya dia menyadari dan itu akan lebih bermakna terhadap diri anak. Ya, anak akan paham dia melakukan kesalahan dan konsekuensinya seperti apa. Itu kita bisa terapkan dengan segitiga restitusi. Mungkin nanti Bapak Ibu guru juga bisa mencoba untuk menerapkan ya ketika ada satu kasus atau permasalahan. Apalagi mungkin Bu Ade sebagai guru BK akan semakin akan banyak berhadapan dengan anak-anak ya. Mungkin bisa dicoba ya Bu Ade. Kemudian ini langkah-langkah dari segitiga restitusi tadi ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Itu teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika saya menanyakan kepada anak masalah yang sudah dibuat ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku
ketiga menanyakan keyakinan. Ya, pasti ada motivasi internal dari anak tersebut. Ya. Kemudian sudah selesai. Bisa dipahami Bapak Ibu mengenai materi yang saya sampaikan, ini hanya sharing ya. Hanya berbagi ilmu, mungkin sedikit banyak ada manfaatnya, silakan yang baiknya bisa diambil, bisa diterapkan. Dan saya harap Bapak Ibu juga bisa mengikuti jejak saya dan begitu sebelumnya mengikuti program guru penggerak, karena betul terasa sekali ilmu saya selama perkuliahan di pendidikan ternyata itu sangat kecil. Ketika saya masuk ke pendidikan guru penggerak, banyak sekali hal-hal baru yang saya temui, terutama tentang pembelajaran dan bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru dan bagaimana kita berperilaku terhadap murid. Ya, itu banyak sekali hal-hal baru yang di luar dugaan saya. Ya, ternyata dari guru itu tidak hanya masuk ke kelas mengajar memberikan materi, tidak seperti itu. Banyak hal yang harus kita hadapi, banyak hal yang harus kita kembangkan. Ya, nah sebagai penutup, dalam menerapkan disiplin positif ini kita sebagai pendidik harus memiliki kepribadian yang baik, jelas ya. Dalam memperhatikan fungsi kontrol sebagai manajer agar menuntun peserta didiknya menjadi generasi yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita tidak serta-merta hanya bisa menjelaskan atau menjelaskan masalah yang tidak, tapi kita mencoba memposisikan diri kita sebagai manajer. Manajer di sini bukan berarti memimpin atau diktator atau yang sebagainya, tidak ya. Tapi kita bagaimana menjadi pemimpin yang bijaksana, yang mencoba membentuk karakter anak ya agar keluar hal-hal positif atau yang tadi nilai-nilai kebajikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam seminar budaya positif ini. Semoga hal-hal keikhlasan Bapak Ibu ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekali terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan yang bagian tidak disengaja maupun yang disengaja. Assalamualaikum